Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wahyu di pembelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur-unsur teks deskripsi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kalian cermati kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini ya. Struktur teks deskripsi ada 3. 1. Identifikasi atau gambaran umum. 2. Deskripsi bagian. Dan ketiga, kesimpulan. Materi mengenai struktur teks deskripsi bisa kalian buka di buku paket halaman 18. Bahas bersama untuk masing-masing struktur. Struktur yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran, dan sebagainya. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian ini memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Penggambaran ciri-ciri bisa sambil memecah bagian-bagian dari objek secara rinci. Struktur yang ketiga, penutup. Berisi kesan umum yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek tersebut. Bu Wahyu jelaskan langsung di dalam teks ya, supaya kalian lebih mudah memahaminya. Struktur yang pertama, identifikasi. Dalam perjalanannya ke Tanah Toraja, ayahku menumpang sebuah bus. Bus ini akan ditumpanginya dari kota Makassar sampai Rantai Pau. Bus ayah berangkat pukul 8 malam. Perjalanan yang ditempuh sekitar 10 jam. Ayah sampai di Rantai Pau esok paginya pada pukul 6. Nah, identifikasi tadi berisi gambaran umum. Nah, objek apa yang dideskripsikan dari teks ini yaitu bis. Lalu, ciri umumnya apa yang berhubungan dengan objek? Nah, misalnya bus ayah berangkatnya pukul 8 malam. Lalu, untuk struktur yang kedua, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu kita akan memerinci bagian-bagian dari objek. Tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa objek yang akan digambarkan adalah bus. Nah, kita gambarkan secara rinci. Misalnya, bodi bus itu dicat dengan warna hijau muda dan putih. Mendeskripsikan bodi atau badan bus. Lalu, ada kalimat bannya yang berukuran besar berwarna hitam dengan pelek berwarna perak mengilap. Nah, ini mendeskripsikan ban. Lalu bagian bus yang lain, kaca depannya sangat besar. Mendeskripsikan kaca depan. Ya, kalian bisa baca untuk yang deskripsi perbagian bus yang lain. Ada jendela, pintu, kursi, ada selimut dan bantal. Lalu kita sampai pada struktur yang ketiga, simpulan atau penutup yang berisi kesan penulis. Ya. Di sini kesannya oleh penulis, bus itu sangat nyaman. Nah, jadi setelah digambarkan dari awal digambarkan ciri umum, lalu digambarkan perbagian, di bagian penutup diberikan simpulan yang berisi kesan umum. Setelah kalian mendengarkan dan juga mencermati contoh struktur teks deskripsi, kalian kerjakan tugas nomor 1. Kalian tentukan struktur teks deskripsi pesona pantai Senggigi dari buku paket halaman 12. Kalian tulis ini di buku tugas, lalu kalian tinggal menentukan identifikasi itu ada di paragraf nomor berapa, deskripsi bagian di paragraf nomor berapa, dan penutup atau simpulan berada di paragraf nomor berapa.
Baik anak-anak, seperti yang dapat kalian lihat di layar, kaidah kebahasaan teks deskripsi ada 10. Di pertemuan kali ini kita akan membahas 4 saja. Sisanya kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, tujuannya apa? Supaya kalian dapat lebih memahami setiap kaidah kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi. Kita mulai kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu kalimat perincian. Perincian adalah pemaparan atau penjelasan. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Nah, sangat baik itu maksudnya bagaimana? Maka diperincikan. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi, pembaca tahu maksudnya ibuku yang sangat baik itu yang bagaimana. Masuk ke dalam kalimat perincian. Contoh yang kedua, ruang kelasku lumayan luas. Nah, lumayan luas itu seberapa? Maka dibuat kalimat perincian. Luasnya sekitar 10 kali 15 meter persegi. Nah, seperti itu ya kalimat perincian. Nah, setelah Bayu jelaskan, kalian kerjakan tugas nomor 2. Tentukan kalimat perincian dalam teks deskripsi pesona Pantai Senggigi dari buku paket halaman 12. Kalian cari kalimat nomor 1, 2, dan 3 dari teks. Lalu kalian tentukan kalimat perinciannya. Mudah ya? Kaidah kebahasaan yang kedua dalam teks deskripsi yaitu kalimat cerapan panca indera. Maksudnya, teks deskripsi itu berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Contohnya, pantai panjang dengan pasir putih. Kita seolah-olah dapat melihat pasir putih yang ada di pantai itu. Lalu ada kalimat, adikku selalu bernyanyi kecil. Kita seolah-olah dapat mendengar adik yang suka bernyanyi kecil. Lalu ada seolah dapat dirasa. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya angin. Nah, kita dapat merasakan apa? Rasa hangat dan juga rasa lembutnya angin. Seperti itu. Lalu, selanjutnya kalian kerjakan tugas nomor 3. Tentukan kalimat cerapan panca indera dalam teks deskripsi pesona Pantai Senggigi. Untuk masing-masing seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasa, kalian cukup cari 1 kalimat saja. Kita lanjutkan untuk kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ketiga, yaitu penggunaan kata dengan kata dasar yang diawali huruf KPTS. Di sini Bu Ayu akan menjelaskan proses peluluhan. Luluh itu artinya hilang. Ya. Pada awalan me atau pe dapat mengalami proses peluluhan jika kedua imbuhan tersebut bertemu dengan kata yang berawalan huruf KTSP. Contoh, pukul, kurang, satu, dan tunjuk. Jika kata-kata itu mendapat awalan me, maka huruf awal pada kata tersebut akan luluh atau hilang. Contohnya, me ditambah tunjuk menjadi menunjuk, huruf T hilang. Me ditambah pukul menjadi memukul, huruf P hilang atau luluh. Me ditambah kurang menjadi mengurang, huruf K luluh. Dan yang terakhir, me ditambah 1 menjadi menyatu, huruf S luluh atau hilang. Nah, selanjutnya ada pengecualian. Imbuhan tersebut, ya me dan pe tadi, tidak dapat meluluhkan kata yang diawali dengan huruf KTSP jika terdapat klaster. Klaster apa? Klaster adalah kata yang diawali dengan 2 konsonan. Contoh katanya, ada praktik
traktir, sponsor, kritik. Nah, jika keempat kata itu mendapat awalan me, maka huruf K, T, SP tidak luluh. Tetapi awalan me-nya yang bisa berubah. Contoh, me tambah protes, memprotes. Me tambah kritik menjadi mengkritik. Me ditambah traktir menjadi mentraktir. Me ditambah sponsor plus akhiran i menjadi mensponsori. Bisa dibedakan ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Bu Wahyu tentang proses peluluhan, kalian kerjakan tugas 4. Tentukan kata yang tepat untuk proses pembentukan kata berikut ini. Nah, kalian ingat kembali mana huruf yang luluh, mana yang tidak bila mendapat awalan me. Kita sampai ke kaidah kebahasan yang keempat, yaitu penggunaan kata sinonim dengan emosi kuat. Kalian ingat ya, sinonim artinya apa? Persamaan makna kata. Nah, kenapa dalam teks deskripsi menggunakan sinonim dengan emosi kuat? Tujuannya supaya kita sebagai pembaca bisa seolah-olah melihat, mendengar, merasakan seperti apa yang dirasakan oleh penulis. Ya, jadi kita seolah-olah berada di sana, seolah-olah kita bisa melihat langsung apa yang dilihat oleh penulis. Bu Wahyu contohkan ya. Misalnya, pada kata sifat baik. Baik itu luas sekali maknanya, maka kita gunakan sinonimnya yang lain. Misalnya ada kata tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Nah, misalnya lagi kata indah. Indahnya yang bagaimana? Maka kita gunakan kata emosi yang lebih menguatkan perasaan kita untuk memaknai kata indah. Ada kata elok, molek, permai, dan menakjubkan. Ya, kalian baca lagi 3 contoh yang terakhir. Bila sudah, kalian siap untuk mengerjakan tugas yang ada di halaman selanjutnya. Tugas 5 adalah tugas yang terakhir untuk pertemuan kali ini ya. Kalian diminta untuk menuliskan kalimat yang menggunakan kata bersinonim dengan emosi kuat dari teks deskripsi Pesona Pantai Senggigi. Kalian tinggal baca teks deskripsi itu, lalu kalian cari kata-kata yang ada dalam tabel berikut ini. Misalnya ada kata indah, sinonimnya ada 3, elok, permai, molek. Kalian cukup cari 1 kalimat saja yang mengandung salah satu kata bersinonim emosi kuat. Ya, nomor 2 ada kata kuat. Ada 2 kata sinonimnya, tangguh dan perkasa. Kalian cukup cari salah satu saja dari 2 kata tersebut. Demikian juga untuk soal nomor 3. Ada 3 kata sinonim dengan emosi kuat untuk kata mengherankan. Kalian cukup cari salah satunya saja. Tulis kalimatnya dengan lengkap. Anak-anak, kita sampai ke penghujung pertemuan kita kali ini. Kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas ke-6 kaidah kebahasaan yang belum kita bahas di pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.